Jessica, by the way. Gue Jessica. Gue ini pernah ikut stand up comedy Indonesia season 2 Kompas TV. Gue dieliminasi minggu pertama. 1, sepertinya gue nggak lucu emang. 2, kalau lo mau jadi komik itu harus lucu dan lo butuh orang ketawa. Sejak kapan sih Jessica jadi komik? Sejak kapan jadi komik? Kalau pertama kali open mic itu mulai dari 2011 akhir. Awalnya coba-coba, frustrasi, patah hati. Yang jadi menariknya adalah apapun yang sebelumnya menyusahkan buat saya, itu lama-lama bisa menjadi something yang bisa diketawain dan bahkan rasanya tadinya masalah jadi nggak masalah gitu. Setelah dilihat lagi, sepertinya mulai tertarik dengan komedi itu sendiri. Dan sebenarnya komedi itu bisa dijadikan 2 buat saya. 1 jadi ajang buat kritik sosial, mulai dari budaya sampai sesuatu yang sifatnya buat saya lebih ke area aplikatif ilmu psikologi. Dikritik tuh sering banget kalau dikritik mah. Pertama kali naik show aja udah dikritik sama juri langsung. Kan gitu ya, maklum bahasa saya dulu kan tidak cocok, tidak bersahabat lah dengan TV gitu. Kamu sih, kok mau ditipu? Daripada ditipu, duitnya buat saya aja. Nih polisi kampret juga. Dan selama proses itu, lu tahu dia di sini nih. Sebelahnya itu ada figura gede tentang masa-masa KKN. Gue saking kesal gue celetuk, Pak, itu kayaknya ada pasal tentang KKN. Tahu dia jawab apa? Dia jawab, itu kan cuma pajangan. Sekarang gue tahu kenapa seragam polisi warnanya coklat. Kayak soalnya. Tadinya kan gue cukup nyaman dengan format komedi yang nyablak, yang cukup tajam dengan kata-kata yang justru cukup keras gitu sebenarnya. Dengan omongan ya, bukan keras. Isinya lumayan tajam, tapi kalau lebih keras di omongan kan karena kata-katanya. Terus mulai berubah perlahan menjadi ngomongin sesuatu yang lebih mild, tapi cukup aneh, yaitu nyokap saya, mama saya. Gue dieliminasi minggu pertama benar-benar dengan berkat doa ibu. Kalau tadi lebih nyaman mana, saya lebih nyaman off-air. Karena tadi 1, bukan mau menjorok ya, tapi saya lebih bebas untuk ngomongin hal-hal yang memang gelisah saya sebenarnya. Gitu. Kalau ngomong di on-air kan mau nggak mau saya gelisahnya paling hal-hal yang gelisah sih, tapi nggak separah itu. Saya lebih gelisah soal keperawanan daripada saya gelisah soal mama saya. Lagian kenapa sih cowok ngeributin selaput darah gitu? Lu kira kita ini cewek-cewek itu apa? Aqua. Jangan diterima bila segel rusak. Kalau segel rusak bisa dibalikin, ditukar sama yang baru. Ya nggak bisa. Itu ibarat apa? Ibarat lu kawin sama anak orang, nggak perawan, balikin. Pak, saya minta adiknya. Nggak bisa. Gitu yang sebenarnya kalau dibawakan on air, gimana ya, mesti jaga-jaga mulut banget gitu. Cuman yang diomongin bener, nggak ofensif, tapi kalau orang tidak terbuka itu pemikirannya, wah susah. Sedangkan kalau orang-orang yang off air, yang datang ke show off air, mereka udah expect. Mereka kan expect jokes-jokes yang mau dihajar tajam pun, ya saya sudah expect karena saya justru mau dengar jokes yang tajam. Kalau orang on air kan nonton di rumah, apa sih nih? Gitu kan, bisa jadi belum segitu open mindednya gitu. Suka duka diriku. Sukanya adalah gini, kayak being a comic on stage itu kayak menceritakan semua pengalaman hidup, pahit-pahitnya hidup saya dan komik-komik lain di atas panggung, dan orang lain bisa menerima itu dengan sangat mudahnya. Bahkan dengan kawan bersama itu kayak feeling yang sangat luar biasa menurut saya sih gitu. Itu ajaibnya stand up comedy menurut saya gitu. Saya mau ngomongin tentang, coba kalau saya ngomong ke orang lain bahwa perawan itu tidak ditentukan dari selaput darah, langsung pasti orang yang kata siapa nih di Google gini, pasti kan gitu ya langsungnya. Tapi ketika saya bahas itu di atas panggung dan saya ngomongin dengan analogi-analogi sederhana yang memang orang akan, oh iya bener juga ya gitu. Kalau dukanya ya dibilang gak lucu duka kok. pendapat orang tua. Aduh. Orang tua
orang tua nggak pernah setuju lah saya stand up. Sampai sekarang. Ya mereka sih sebenarnya ada show, ya udah saya sih tetap show gitu, cuman pasti ada omongan lah bahwa ngapain sih, apalagi si bokap, si papa juga gitu kan, kayak ya boleh lah temenan sama para stand up comedian, boleh lah sesekali, tapi buat apa gitu, menurut mereka buat apa, tapi buat saya it's everything gitu. Ya gimana ya, cewek orang tua kan, selain ininya tapi dia juga khawatir mungkin pergaulannya, tapi itu pun karena dia nggak pernah kan, maksudnya datang ke kafe ngeliat saya open mic, yang mereka pikirin adalah aduh cewek-cewek pulang malam open mic gimana ya, mereka pasti kan khawatir gitu, nggak tahu lingkungan kayak gimana. Dan kebetulan orang tua masih cukup konservatif lah ya, ngalamin gitu kan, tante selamat anaknya luar biasa, terus gitu Panji juga ngomong diselamatin bokap sama nyokap gitu. Begitu pulang yang diomongin bukan oh kamu keren juga ya, enggak, yang diomongin langsung nggak usah lagi ya gitu. Itulah kalau ya bisa dipahami kok kenapa, tapi ya berharapnya mereka juga paham saya kenapa kayak gini gitu. Saya nggak bisa bilang sampai kapan sih, karena itu hobi. Tapi bukan mata pencarian utama gitu. Apakah menghasilkan uang? Ya. Apakah saya menggunakan ilmu stand up untuk di tempat lain? Ya. Tapi apakah saya akan stand up dalam artian show segitu seringnya? Mungkin tidak, karena pekerjaan utama saya bukan di stand up comedy. Stand up comedy itu ibaratnya full part time-nya aja. Jadi kalau ada job, ayo. Kalau nggak ada job, it's okay. Tapi apakah saya mau terus? Ya setahun setidaknya ada 2 kali lah gitu, biar nggak hilang-hilang aja namanya gitu.